Belum lama ini jagat maya dihebohkan oleh kemunculan dua peristiwa bunuh diri secara beruntun. Keduanya merupakan mahasiswi dan keduanya sama-sama di Semarang. Teman-teman pasti sudah sangat hafal dan familiar dengan peristiwa ini karena berita ini muncul di mana-mana, di TV, di media nasional, di TikTok, di Instagram, di Facebook, bahkan di Twitter. Kasus yang pertama datang dari mahasiswa UNES Semarang yang bernama Nada. Tidak dapat dipastikan motif bunuh diri apa, akan tetapi menurut surat yang ia tinggalkan, motifnya problem keluarga. Kasus kedua dari mahasiswi Udinus Semarang, dan sama dia meninggalkan surat dan berisi tentang problem pinjol. Di video kali ini gua tidak akan meng-highlight peristiwa bunuh dirinya, akan tetapi video ini berangkat dari keresahan gua, dari keprihatinan gua atas komentar orang-orang tentang betapa ia ingin mengikuti jejak kedua mahasiswi tersebut. Tentu bunuh diri bukan perkara main-main, bukan hal yang harus dibikin tren. Ketika lu memutuskan untuk bunuh diri, ketika lu memutuskan untuk mengakhiri hidup lu, maka urusan lu bukan dengan temanmu lagi, bukan dengan pacarmu, bukan dengan keluargamu, bukan dengan dosenmu, akan tetapi urusanmu dengan Tuhan. Berangkat dari keresahan gua, lalu kira-kira apa penyebab yang melatar belakangi terjadinya bunuh diri dan terjadinya orang-orang yang ingin ikut seperti mereka berdua. Ketika kita berbicara tentang latar belakang terjadinya bunuh diri, tentu akan sangat panjang dan kompleks. Tapi paling tidak saya di sini akan menyajikan dua faktor penyebab terjadinya bunuh diri dan maraknya orang-orang yang ingin mengikuti jejak bunuh diri. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal berupa depresi. Setiap orang pasti pernah merasakan perasaan sedih, namun perasaan ini biasanya cepat berlalu dan hanya dalam hitungan hari. Perasaan sedih merupakan reaksi yang normal ketika seseorang mengalami kekecewaan atau kegagalan atau kemunduran ataupun perjuangan hidup yang teramat. Banyak orang menggunakan kata depresi untuk menjelaskan perasaan sedih mereka. Akan tetapi depresi sebetulnya tidak sesederhana perasaan sedih saja. Akan tetapi depresi juga bisa berupa perasaan hampa, kosong, sunyi, dan merasa kesepian. Ada beberapa gejala yang menunjukkan kalau kita sedang depresi. Kalau kamu, teman kamu, atau saudara-saudara kamu mengalami gejala-gejala demikian, coba konsultasikan ke psikolog. Yang pertama, gejala hilangnya semangat dan pesimisme, kemudian merasa keberhargaan diri yang rendah, kemudian merasa putus asa, hingga pada tahap yang paling membahayakan, merasa ingin mengakhiri hidup. Lalu kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal berupa media. Ya, media hari ini seringkali memberitakan atau mengglorifikasi peristiwa bunuh diri semacam ini, menjelaskan secara detail dan rinci kronologi serta motif dari bunuh diri tersebut, sehingga orang-orang yang saat ini hidupnya sedang berat, orang-orang yang saat ini merasakan survive untuk menjalani hidup, orang-orang yang hari ini putus asa, merasa ke-trigger untuk melakukan percobaan bunuh diri serupa. Tentu ini akan sangat berbahaya. Ketahuilah bahwa bunuh diri itu bukan hal yang main-main. Bunuh diri juga bukan suatu tren yang keren. Lalu setelah kita mengetahui fakta bahwa ada dua faktor yang menyebabkan orang-orang ingin mencoba bunuh diri, apa solusi dari kita? Apa solusi untuk menyelamatkan orang-orang yang merasa putus asa? Kabar baiknya ada sebuah jurnal atau penelitian yang mengungkapkan bahwa
Depresi bisa dicegah oleh latihan mindfulness. Individu yang memiliki mindfulness yang tinggi akan cenderung memiliki tingkat depresi yang rendah, begitupun sebalik. Lalu apa itu mindfulness dan apa keterkaitan mindfulness dengan depresi? Di video kali ini gue tidak akan menjelaskan definisi mindfulness karena gue yakin kita semua sama-sama tahu apa itu mindfulness. Gue lebih mau menekankan kepada keterkaitan mindfulness dengan depresi. Apa bentuk keterkaitannya? Saya baru saja membaca sebuah jurnal yang berjudul Hubungan Antara Mindfulness dengan Depresi pada Remaja. Ya, di situ diungkapkan fakta-fakta bahwa mindfulness dan depresi itu erat kaitannya. Apa bentuk keterkaitannya? Jadi, ketika seseorang mengalami depresi, ketika seseorang sedang merasakan perasaan sedih, depresi, stres, orang tersebut akan cenderung melakukan ruminasi pada pengalaman yang telah lalu. Orang yang ketika sedang depresi itu cenderung mengingat penyesalan-penyesalan yang sudah terjadi dan ia fokus ke kesalahan-kesalahan dirinya sendiri. Maka mindfulness hadir sebagai salah satu solusi untuk paling tidak mengurangi tingkat depresi seseorang. Secara sederhana, mindfulness adalah kemampuan seseorang untuk menghadirkan kesadaran penuh pada apa yang dilakukannya sekarang. Jadi, ketika seseorang sudah mindfulness, sudah melatih dirinya untuk mindfulness, maka ia tidak lagi terlalu menghiraukan atas kejadian yang telah lalu, sehingga kadar depresi dan kadar stres mereka akan berkurang. Contoh sederhana dari mindfulness adalah ketika seseorang sedang minum air, maka ia akan memfokuskan dirinya untuk air yang mengalir ke tenggorokannya. Ketika seseorang sedang makan, maka ia akan merasakan satu suap demi suap yang masuk ke dalam mulutnya. Jadi mindfulness akan membentuk diri kita terbiasa fokus terhadap hal-hal yang terjadi pada masa sekarang, tidak memikirkan masa lalu, apalagi masa yang belum pasti, masa yang akan datang. Ini sangat bermanfaat untuk mengurangi kadar depresi pada seseorang. Dalam kesibukan kehidupan dan di tengah era gempuran orang-orang pamer pencapaian, mindfulness hadir sebagai kompas untuk membimbing diri kita pada kesejatian diri. Kita tidak lagi terombang-ambing pada hal-hal yang sifatnya di luar kendali kita. Terus temukan alasan-alasan kecil untuk tetap hidup. Terus temukan alasan-alasan sederhana untuk terus melanjutkan hidup. Gua Lucky Maulana Azhari, izin undur diri.